Populasi yang ada di kandang utama ini ada 35 induk. Ya. Dengan populasi jantan ada 4, sisanya betina ya. Tingkat fertilitas telurnya seperti apa dengan komposisi jantan dan betina sejumlah itu, Mas Rama? Banyak teman-teman yang pasti ingin tahu nih racikan pakan yang digunakan Mas Rama. Bisa disebut tadi apa aja yang diracik Mas Rama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat datang di channel R Pelesiran Kandang. Pelesiran kandang kali ini sekarang saya berada di tempat Mas Rama ya, Mas Rama yang beralamatkan di Desa Ndukuhrejo Randu, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kita tadi sempat keliling kandang ya, sangat menarik sekali teman-teman, karena dari segi pakan dan perawatan nanti kita coba akan sepil ya dari narasumber berkaitan dengan pakan apa saja yang diracik dan bagaimana cara peracikannya, terlebih dari pertumbuhan ternak enaknya yang saat ini sedang proses pengembangan. Oke, maka dari itu simak informasi selengkapnya sampai akhir durasi hanya di channel R Pelesiran Kandang. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada dan bersama Mas Rama yang tepatnya di kandang endoknya. Selamat siang Mas Rama. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya? Iya. Oke Mas Rama, terkait dengan populasi endok yang ada di kandang jenengan saat ini ada berapa? Kalau sekitar 40-an ekor. 40 ekor ya? Iya. Kita berada di kandang utama. Kandang pengumbaran yang saya lihat populasinya sangat banyak. Ini di kandang utama itu ada berapa populasi Mas Ram? Sekitar 35 kalau nggak salah. 35 induk. Iya. Oke, jantan berapa? Jantan 4. Jantan 4. Jantan 4. Sisanya betina. Sisanya betina. Oke, populasi yang ada di kandang utama ini ada 35 induk. Iya. Dengan populasi jantan ada 4, sisanya betina ya. Tingkat fertilitas telurnya seperti apa dengan komposisi jantan dan betina sejumlah itu Mas Rama? Kalau saat ini nggak tahu karena musim atau karena apa. Kemarin itu ya telurnya sih banyak, tapi menetasnya itu ada yang nggak menetas semua lah. Oke, dari jumlah telur berapa itu kemarin? Sekitar 16 sampai 18-an. 16 sampai 18. Ya. Dari 16 telur yang menetas berapa? Kalau kemarin itu cuma 14 kalau nggak salah. Oke. Dari 18 yang menetas berapa? Kalau yang 18 itu kemarin netesnya 15 kalau enggak 16. Oke, bagus Mas Rama. Ya. Ya. Itu sudah bagus. Dari 18 menetas 16, dari 16 menetas 14. Oke. Oke Mas Rama, banyak teman-teman yang pasti ingin tahu nih racikan pakan yang digunakan Mas Rama. Bisa disebut tadi apa aja yang diracik Mas Rama? Yang pertama itu tadi ada cacahan daun pepaya, daun ketela, sama daun itu mengkudu. Daun mengkudu? Iya. Daun pepaya, daun ketela pohon ya? Iya. Bukan ketela rambat nih? Bukan. Terus daun mengkudu? Iya. Oke, banyaknya berapa nih? Yang paling banyak dari ketiga daun itu apa? Paling banyak itu daun ketelanya. Daun ketela pohonnya ya? Iya. Oke. Sisanya daun pepaya dan daun mengkudu. Iya. Oke, kenapa kok memilih daun mengkudu Mas Rama? Bukannya ada kangkung di sini kan di tengah persawahan ya? Iya.
Alasannya Mas Rama apa menggunakan daun mengkudu ini? Ya katanya kan bisa buat obat itu. Oke. Daun pepaya juga antioksidannya tinggi Mas Rama ya. Jadi bisa buat obat juga. Iya. Oke. Berarti dari ketiga daun itu Mas Rama memilih yang terbanyak adalah daun ketela pohon. Iya. Oke. Yang kedua apa tadi racikannya? Itu yang kedua ada azola. Azola ya? Iya. Oke. Sekitar 2 kiloan lah kalau nggak salah. Sekali pakan? Iya. Oke. Terus ada nasi sisa ya, saya lihat tadi ya. Nasi sisa, terus dicampur jamu AGP. Oke, itu jamu kemasan. Ya, Mas Rama beli jadi ya? Sudah beli jadi. Oke. Terus ada bekatul dan brand sama konsentrat. Oke. Dari bekatul dan brandnya, atau bisa dikatakan kalau brand itu kulit pari gandum ya? Iya. Itu bisa didapatkan di toko-toko pakan. Yang paling banyak mana Mas Rama antara brand dengan bekatulnya? Banyak brandnya. Banyak brandnya ya? Iya. Brandnya tadi berapa gayung itu? 2 gayung. 2 gayung. Untuk bekatulnya berapa? Untuk bekatulnya cuma 1 gayung. Oke. Yang lebih menarik lagi Mas Rama menambahkan konsentrat bebek petelur. Iya. Oke. 2 takar ya. Takarnya itu berapa on itu ya? 2 cepuk itulah yang buat kecil minum ya? Burung itu. Oke. Buat minum burung itu ya. Oke. Oke Mas Rama. Dari racikan pakan tersebut yang membelikan brand sama konsentratnya sama bekatulnya ya. Kenapa Mas Rama memilih brand nih? Alasannya apa ini? Bila dibandingkan dengan bekatul nih? Ya kalau brand jadinya lebih banyak. Kalau bekatul kan cuma sedikit lah. Oh, jadi Mas Rama memilih kalau brand itu kalau kena air mengembang ya? Iya. Oke. Kenapa kok harus ada bekatulnya? Kan sudah ada brandnya Mas Rama. Ya buat campuran. Buat campuran aja ya. Mumpung masih ada. Mumpung masih murah juga harganya. Berapa bekatul sih Mas Rama? Kalau dulu itu kan kita 1.000, kalau sekarang kayaknya udah naik. Udah naik ya, sekitar 2.000 mungkin ya. Iya. Paling mahal 2.500. Oke Mas Rama, perawatan azola di kandang Mas Rama ini seperti apa sih Mas Rama? Karena saya melihat ada yang ditutup dengan paranet. Iya. Dan ada yang tidak. Itu pengaruh atau tidak? Ya, itu bisa pengaruh. Kalau yang pakai paranet kan saya cobalah. Yang kalau pakai paranet itu pertumbuhannya agak lambat. Kalau yang pakai paranet pertumbuhannya agak lambat. Iya. Bila dibandingkan dengan yang los-losan. Iya. Oke. Berarti azola ini juga sangat membutuhkan matahari ya? Betul. Kebanyakan matahari atau sinar matahari tidak membuat azola itu menjadi kuning Mas Rama? Tidak. Kalau yang penting itu awal pembuatan kolam itu dasarnya dikasih tanah. Oke. Terkait dengan pembuatan kolam, seperti apa yang dilakukan Mas Rama nih di dalam awal budidaya azola? Awal itu ya pertama satu ada bibitnya. Oke. Bibitnya, terus terpal. Oke. Kalau udah dibuat seperti tadi itu kotak, terus awal di dasar kolam dikasih tanah dulu. Tanah murni atau sudah bercampur dengan pupuk kompos nih? Kalau yang lebih baik yang udah tercampur sama yang kompos. Yang kompos ya? Iya. Ini kompos ya, bukan kotoran kambing ya? Iya. Kalau kotoran kambing fresh. Kalau ini sudah dijadikan pupuk. Iya, sudah. Itulah sudah hancur. Sudah hancur ya. Di dalam kolam itu ada bungkusan karung itu. Apa isinya Mas Rama? Itu isinya itu kotoran kambing. Murni pupuk. Atau? Itu murni. Fresh? Fresh. Fresh. Belum dilakukan pengkomposan? Belum. Jadi kambing kotorannya itu yang masih utuh, iya, langsung saja dimasukkan ke situ. Iya. Tidak membuat azolanya kuning Mas Rama? Tidak. Tidak ya. Oke. Berarti di dalam pemupukan azola itu yang paling bagus seperti itu ya. Iya. Ditaruh di tengah. Iya. Dimasukkan karung, habis itu taruh di tengah. Ada proses penginjakan pupuk nggak supaya lebih menyebar lagi ke permukaan air? 1 minggu sekali lah. Oke. Baik. 1 minggu sekali. Iya. Oke. Kedalaman air berapa itu azola Mas Rama? Sekitar 1 jengkal. 1 jengkal ya. Jangan terlalu dalam berarti.
Ya sih mending agak agak dangkal ya. dangkal. Karena mengingat akar azula juga tidak terlalu panjang, Iya. jadi dikhawatirkan nanti tidak bisa menyerap sari-sari pupuk yang ada di dalam kolam. Dilakukan penguburan tidak, atau apa namanya, masuk terus kakinya jalan-jalan di dalam kolam? Ya itu 1 minggu 1 kali lah, sambil nginjek-nginjek itu pupuknya biar keluar lagi. Oke Mas Rama, melihat komposisi pakan yang sangat sederhana ya. Semua hijauan, azula juga hijauan, proteinnya juga tinggi. Terus ada dedaunan juga. Ini kalau dikrus sekali pakan menghabiskan berapa rupiah Mas Rama? Berapa ya? 10.000 ada nggak itu tadi? Brand berapa kilo itu? Brand nggak nyampe 3 kilo. Nggak nyampe 3 kilo ya. Per kilonya berapa brand itu? Kalau per kilo kurang paham. Per karung? Oh, per karung itu 50 kilo 200. Kalau sekarang 190. 190 ya. Iya. Murah lah ya. Iya. Oke. Tidak ada 10.000 kalau saya melihatnya itu ya. Karena mengingat azula juga gratis. Iya. Dan paling banyak azula tadi itu ya, komposisi pakannya. Oke Mas Rama, melihat dari pertumbuhan remaja yang dikasih pakan azula, hijau-hijauan dan lain sebagainya tadi sudah diracik, seperti apa Mas Rama? Kalau waktu sekarang alhamdulillah sih standar. Standar ya. Iya. Oke. Dan tidak nyilat ya. Semua gemuk saya lihat. Produktivitasnya juga lancar Mas Rama? Alhamdulillah lancar. Oke. Penjualan Minty nih mencapai berapa ini? Alhamdulillah sih dari 2 bulan kemarin itu alhamdulillah habis netes langsung Laku? laku. Oke. Netes langsung laku. Oke. Berarti di Purworejo, di daerah punya Mas Rama ini Minty lebih cepat lakunya ya? Iya. Bila dibandingkan dengan yang indukan. Oke. Itu artinya Mas Rama ini sudah mempunyai pakem. Yang pertama pakem pakan, yang kedua adalah pakem penjualan, yaitu dijual dalam keadaan baru menetas. Oke. Paling banyak penjualnya berapa ekor Mas Rama? Sekitar sampai 20-an. 20-an ekor. 20 ekor. Hasil penjualannya atau hasil penjualannya itu bisa menutup pakan atau tidak? Bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Ya karena kan Mas Rama ini juga sekali menjual di atas 10 ekor ya pastinya ya. Oke, bisa dikatakan kalau satunya 10.000 aja sudah 100.000, buat beli brand sama katol sudah cukup lah untuk 1 minggu ke depan. Saat ini kan ada berapa ekor total populasi ini? Ya itu sekitar 40-an. 40-an ekor. Ke depan ini akan menambah lagi atau tidak? Insya Allah sih masih nambah indukan. Nambah indukan. Iya. Dan azulanya itu sudah pakem itu hanya 3 kolam itu cukup itu? Kalau ya itu nunggu dananya aja. Nunggu dananya ada. Berarti ada pengembangan azulana lagi nanti? Tetap ada. Tetap ada ya. Dan penambahan dari populasi induk. Iya. Oke Mas Rama, bisa disepil jenengan ini kan usianya masih sangat belia ya, 17 tahun nih. Masih 17 tahun. Masih 17 tahun. Kenapa langsung memutuskan untuk beternak endok nih? Kenapa nggak ayam dulu coba-coba? Kenapa langsung memutuskan untuk endok nih? Apa alasannya? Ya lebih suka ke endok sih, kalau perawatannya itu mudah, nggak ribet. Oke. Dan pakannya juga lebih simpel ya? Iya. Oke. Dari pengalaman jenengan, sudah pernah kena penyakit atau belum di kandang ini? Dulu udah pernah. Berapa 1 itu? kali. Itu kisaran populasi sekitar 50-an. 50 ekor? Iya, indukan semua. Mati semua? Mati cuma sisa 2. Sisa yang 2 aja? ngeram. Yang mengeram? Iya. Wah. Dan itu artinya Mas Rama sedikit demi sedikit, perlahan-perlahan meningkatkan ya racikan pakannya. Dulu berarti belum ada jamunya nih yang kena aratan? Belum, masih jamu bikin sendiri itu. Oke, sekarang lebih memilih di jamu yang sudah kemasan. Ya. Lebih praktis dan di kekebalan tubuh endoknya lebih sehat. Ya. Oke Mas Rama, terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama. Waktu yang tidak terlalu panjang, semoga ini bisa membuat Mas Rama lebih semangat lagi dalam beternak. Siap. Dan semoga azulanya juga bisa ditiru oleh teman-teman yang ada di luar sana, dan racikan pakan yang sangat ekonomis
tetapi membuat keuntungan maksimal. Bisa dijadikan pakem kandang di Mas Rahmat dan tidak berubah-ubah pakannya. Oke, terima kasih. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua di dalam peracikan pakan. Banyak pakan alternatif yang bisa kita gunakan untuk bisa mengembangkan ternakan endok kita lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.